Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan 8 akan menceritakan tentang materi Perang Hunain. Kami yang beranggota 4 orang, yaitu 1. Melani Sukmaningrum, nomor absen 19. 2. Muhammad Garin Adirangga, nomor absen 23. 3. Muhammad Rifka Evan Wafian, nomor absen 24. 4. Setiana Purnama Krishna Dewi, nomor absen 34. Perang Hunain adalah pertempuran yang terjadi antara Nabi Muhammad dan para pengikutnya melawan suku Badui dari Bani Hawazin dan Saqif. Pertempuran yang juga disebut Perang Hawazin ini terjadi di Hunain, sebuah lembah yang berada sekitar 12 mil dari Mekah. Perang Hunain terjadi pada 630 Masehi atau 8 Hijriah dan berakhir dengan kemenangan umat muslim. Penyebab terjadinya Perang Hunain setelah Nabi Muhammad melakukan Mekah, para pembesar Hawazin dan Saqif khawatir kabilahnya akan menjadi sasaran selanjutnya. Hawazin sendiri adalah nama suatu kabilah besar di Arab saat itu yang terdiri dari banyak suku. Persiapan perang sebagai pemimpin perang, Malik bin Auf memerintahkan agar ternak, benda, para wanita, dan anak-anak dibawa ke medan pertempuran. Tujuannya adalah agar para tentara tidak lari meninggalkan medan perang ketika situasi telah memburuk. Jalannya pertempuran ketika Nabi Muhammad bersama pasukannya mendekati lokasi Perang Hunain, pihak musuh yang telah menunggu dengan cara bersembunyi-sembunyi di celah-celah lembah langsung menyergap. Pasukan muslimin mampu menangkis serangan hingga pihak musuh lari kalang kabut. Pembagian harta rampasan perang setelah perang, banyak dari pihak kaum musyrikin yang berhasil ditawan oleh muslimin, termasuk para wanita yang jumlahnya mencapai 6.000 orang. Hikmah dan hukum fikih yang bisa kita ambil dari peristiwa Perang Hunain yaitu: yang pertama, diperbolehkan menyebarkan mata-mata ke daerah musuh untuk mengetahui kondisi dan keadaan musuh. Kedua, seorang penguasa muslimin boleh menjamin persenjataan dari kaum musyrikin untuk memerangi musuh-musuh kaum muslimin. Tanpa berpamitan kamu menghilang bagaikan ditelan semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membacakan materi tentang Perang Ahzab atau yang di sini disebut dengan Perang Khandaq. Perang Khandaq atau yang sering disebut juga dengan nama Perang Ahzab adalah perang ketiga terbesar dalam sejarah Ghazwah Nabi Muhammad SAW setelah Perang Badr Al-Kubra dan Perang Uhud. Banyak hikmah dan pelajaran dalam perang ini. Sedemikian pentingnya perang ini hingga Allah Ta'ala memberi nama salah satu surah dalam kitabnya yang mulia dengan nama perang ini, yaitu surat Al-Ahzab. Perang yang tadi pada tahun 5 Hijriah ini terkadang disebut dengan Perang Khandaq atau Perang Parit. Hal ini merujuk kepada strategi perang yang dijalankan oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu. Kaum muslimin membuat sebuah parit besar sebagai sebuah strategi pertahanan dari serangan musuh. Parit yang digali oleh kaum muslimin membentang dari daerah Ummu Saikan di permukiman Bani Hafitsah di pinggiran sebelah timur hingga daerah Al-Mazad di sebelah barat. Panjangnya 5.000 hasta, lebarnya 9 hasta, dan kedalamannya setinggi 9-10 hasta. Tugas tersebut diberikan kepada kaum Muhajirin dan Ansar. Setiap orang ditugasi untuk menggali parit sepanjang 40 hasta. Kaum Muhajirin melakukan penggalian dari pojok benteng Raid di sebelah timur hingga sampai ke benteng Zabab, dan kaum Ansar melakukan penggalian dari pojok benteng Zabab sampai ke Gunung Ubaid di sebelah barat. Mengapa Perang Khandaq disebut Perang Ahzab? Perang Khandaq ini juga disebut dengan Perang Ahzab, yang berarti perang melawan pasukan koalisi atau persekutuan orang-orang kafir.
persekutuan antara orang-orang Yahudi, suku Quraisy, dan suku Ghatafan, dan sejumlah kalibah Arab lainnya. Sejarah Perang Kanda atau Perang Azab. Orang-orang Yahudi Bani Nadir diusir keluar dari Madinah. Mereka menuju Khaybar. Mereka keluar sambil terus membawa dendam terhadap kaum muslimin. Setelah mereka tenang di Khaybar, mereka mulai merancang rencana pembalasan terhadap kaum muslimin. Mereka sepakat untuk membidik kalibah-kalibah Arab yang bermacam-macam itu untuk diprovokasi untuk memerangi kaum muslimin. Delegasi Yahudi dan para pemimpin Arab Badui Ghatafan telah menetapkan kesepakatan persekutuan militer Arab Paganis sampai Yahudi melawan kaum muslimin. Ghatafan dalam pasukan koalisi ini adalah 6.000 tentara. 2. Yahudi menyerahkan kepada kalibah-kalibah Ghatafan sebagai kompensasi dari hal tadi setiap kurma Khaybar selama 1 tahun. Kapan terjadinya Perang Azab? Perang Azab terjadi pada tahun 5 Hijriah pada bulan Syawal. Hikmah Perang Kanda diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Rasulullah SAW menetapkan musyawarah pada posisi yang semestinya dan mengokohkannya dalam kehidupan kaum muslimin karena dalam situasi yang sangat genting dan darurat, kebutuhan terhadap musyawarah itu terjadi semakin besar. 2. Orang mukmin itu mengambil hikmah dari manapun asalnya. Hasil Perang Kanda atau Azab. Hasil dari Perang Kanda adalah kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan ketenangan, sementara pasukan gabungan orang-orang musyrik Arab dan Yahudi mengalami kerugian dan kegagalan besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.